Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Vina Kusnufadila, NPM 214111056 dari kelas manajemen 21 gabungan. Di sini saya akan sedikit mereview materi mengenai analisis SWOT. Selanjutnya, definisi dari analisis SWOT. Analisis SWOT adalah teknik perencanaan strategi yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu bisnis atau proyek tertentu. Analisis SWOT dapat membantu perusahaan atau individu untuk memahami posisi mereka di pasar dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki. Di berikut ada beberapa hal yang perlu dipahami tentang analisis SWOT. Yang pertama, ada tujuan. Analisis SWOT bertujuan untuk membantu perusahaan atau individu memahami posisi mereka di pasar dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki. Selanjutnya, cara membuat. Untuk membuat analisis SWOT, perlu mengumpulkan tim yang terdiri dari orang-orang dari berbagai bagian perusahaan atau individu dan pastikan memiliki perwakilan dari setiap bagian. Kemudian, identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang relevan dengan bisnis atau proyek tertentu. Setelah itu, buat matriks SWOT untuk mempresentasikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman secara visual. Yang terakhir ada manfaat dari analisis SWOT. Analisis SWOT dapat membantu perusahaan atau individu untuk memahami posisi mereka di pasar dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki. Selain itu, analisis SWOT juga dapat membantu dalam mengambil keputusan strategis seperti menentukan apakah akan membuka cabang baru, menciptakan produk baru, atau mengatur harga diskon baru. Selanjutnya, ada penjelasan mengenai masing-masing dari SWOT. Yang pertama, ada strength atau kekuatan. Kekuatan dalam SWOT mengacu pada inisiatif internal yang berkinerja baik. Ini dapat membandingkan dengan inisiatif lain atau keunggulan kompetitif eksternal. Memeriksa area ini membantu Anda memahami aspek yang sudah berhasil. Kemudian, dapat menggunakan teknik yang pasti berhasil, yaitu ketentuan Anda. Di area lain yang mungkin memerlukan dukungan tambahan, seperti meningkatkan efisien tim. Saat melakukan kekuatan organisasi, tanyakan pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan berikut untuk memulainya. Yang pertama, apa yang kita lakukan dengan baik? Pertanyaan kedua, apa yang unik dari organisasi kita? Pertanyaan ketiga, apa yang disukai audiens target tentang organisasi kita? Nah, berikut adalah contoh kekuatan untuk membantu Anda memulai membuat analisis SWOT. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dalam analisis SWOT mengacu pada inisiatif internal yang kinerja buruk, menganalisis kekuatan sebelum kelemahan untuk menciptakan dasar keberhasilan dan kegagalan merupakan ide yang baik. Mengidentifikasi kelemahan internal, memberikan titik awal untuk meningkatkan proyek-proyek tersebut. Agak sedikit mirip dengan memeriksa kekuatan. Jadi, kita perlu bertanya pada diri sendiri pertanyaan yang berbeda untuk memulai mengidentifikasi kelemahan perusahaan kita. Berikut pertanyaan-pertanyaannya adalah, pertama, inisiatif mana yang berkinerja buruk dan mengapa? Selanjutnya, apa yang bisa diperbaiki? Dan selanjutnya, terakhir, sumber daya apa yang dapat meningkatkan kinerja kita? Nah, itu juga beberapa contoh pertanyaan untuk weakness atau kelemahan dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya, ada
Opportunities atau peluang. Peluang dalam analisis SWOT adalah hasil dari kekuatan dan kelemahan yang ada. Bersama dengan inisiatif eksternal, apapun yang akan menempatkan perusahaan kita pada posisi kompetitif yang lebih kuat. Ini juga bisa berupa apa aja, mulai dari kelemahan yang ingin Anda tingkatkan atau area yang tidak teridentifikasi dalam dua fase pertama analisis perusahaan kita. Karena ada banyak cara untuk meningkatkan peluang, ada baiknya mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan pada sebelumnya, yaitu sumber daya apa yang dapat kita gunakan untuk memperbaiki kelemahan. Kedua, apa ada kesenjangan pasar dalam layanan kita? Ketiga, apa goal kita tahun ini? Itu kira-kira contoh pertanyaan untuk peluang. Yang terakhir kita ada threats atau ancaman. Ancaman dalam SWOT mengacu pada area yang berpotensi menimbulkan masalah. Ancaman berbeda dari kelemahan karena ancaman bersifat eksternal dan umumnya di luar kendali. Ini juga dapat mengacu pada apa aja, mulai dari pandemi global hingga perubahan lanskap persaingan. Nah, berikut juga ada pertanyaan yang mengacu pada ancaman. Yang pertama, perubahan di dalam industri apa yang perlu dikhawatirkan? Yang kedua, apa tren pasar baru yang sedang bermunculan? Ketiga, di bagian mana pesaing mengungguli kita? Berikut contoh dari pertanyaan untuk ancaman. Nah, di sini saya juga akan memberikan sedikit contoh untuk analisis SWOT. Salah satu cara paling populer untuk membuat analisis SWOT adalah dengan mempresentasikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman secara visual. Format ini disebut matrix SWOT. Biasanya diatur menjadi 4 kotak terpisah yang bertemu untuk membuat satu kotak yang lebih besar. Matrix SWOT sangat bagus untuk mengumpulkan informasi dan mendokumentasikan pertanyaan untuk membuat keputusan. Tidak hanya berguna untuk referensi yang akan datang, tetapi juga bagus untuk memvisualisasikan pola apapun yang muncul. Berikut review materi tentang analisis SWOT yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.